Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, program studi sosiologi. Nah, pada kali ini saya membuat suatu video, yaitu video industri rumahan yang berjudul pembuatan celurit. Ini dari Madura ya kawan-kawan ya. Nah, tempat ini berada di Kecamatan Kokok, Desa Kokok, di tempatnya itu di Dusun. Selanjutnya marilah kita menyaksikan bersama-sama video berikut. Pertama, social mapping. Industri rumahan pembuatan celurit pisau parang terletak di Desa Dupok, Dusun Asoran, Kecamatan Kokok, Kabupaten Bangkalan, Madura, yang mana jaraknya dari kota Bangkalan ke tempat tersebut tidak terlalu jauh, hanya membutuhkan sekitar 30 menit saja, sehingga mudah dipasarkan di kota ataupun di pasar lokal yang bertempatan di Pasar Baru Dupok, Kecamatan Kokok. Alasan adanya industri rumahan pembuatan celurit, salah satunya banyaknya peluang dalam pemasarannya, tentunya masyarakat dalam membuat celurit atau pisau dapur, sehingga dapat motivasi sang pemilik usaha, yaitu Mas Basir. Yang kedua, diagram Venn. Menurut informan, yaitu Mas Basir selaku pemilik industri rumahan, problem yang dialami dalam melakukan industri rumahan ini salah satunya yaitu pembelian bahan baku. Yang kedua yaitu pembelian arang-arang. Sedangkan yang ketiga yaitu ketika mati lampu dan juga kemampuan karyawan baru yang masih terbatas, karena dalam pembuatan celurit ataupun pisar ataupun industri rumahan ini, dalam menjalankan industri rumahan ini, karena tidak sembarang orang bisa melakukannya. Tahap yang ketiga yaitu food basket. Food basket ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui jelas dan detail mengenai pola konsumsi industri rumahan pembuatan alat-alat potong, celurit, pisau dan sebagainya. Konsumsi yang dibutuhkan oleh industri ini adalah antara lain bahan baku. Sedangkan bahan baku yang dibutuhkan industri rumahan pembuatan celurit ini meliputi bahan-bahan dasar pembuatan celurit dan pisau seperti besi, arang. Pola konsumsi lainnya yaitu adalah gaji bagi para karyawan, yang mana gaji ini menjadi faktor penting dalam pengolahan industri rumahan pembuatan celurit dan pisau, karena gaji untuk para karyawan harus tepat waktu agar para karyawan tetap semangat dalam bekerja di industri rumahan pembuatan celurit dan pisau. Jika membayar gaji karyawan telat, Basir berkata para karyawan biasanya telat juga dalam bekerja seperti itu. Yang terakhir yaitu matrix scoring. Matrix scoring merupakan sebuah metode yang tidak hanya melihat pada skala prioritas, tetapi lebih kepada keputusan yang tepat untuk dijadikan permasalahan yang harus dipecahkan melalui matrix scoring. Dalam wawancara yang telah dilakukan bersama Mas Basir, pemilik industri rumahan pembuatan celurit dan alat potong lainnya, saya sendiri memberikan pilihan estimasi skor dari 10 hingga 100, dan beliau pun setuju dengan pernyataan yang saya lontarkan kepada beliau, yang mana dalam matrix scoring ini beliau harus memberi nilai terhadap problem yang dihadapi oleh perusahaan industri rumahan pembuatan celurit dan pisau. Beliau menyatakan bahwa bahan baku dan listrik menempati skor tertinggi 100, karena dua ini menjadi faktor penting dalam menjalankan proses industri rumahan pembuatan celurit dan pisau. Karena ketika bahan baku tidak ada atau bahan dasarnya tidak ada, maka para karyawan akan nganggur, tidak bekerja. Begitupun listrik menjadi faktor utama dalam pengolahan industri rumahan pembuatan celurit dan alat potong lainnya, karena untuk menghidupkan tenaga atau api membutuhkan daya yang sangat kuat. Selain itu, dalam menggunakan grinder membutuhkan tenaga listrik juga, seperti yang dilontarkan oleh sang pemilik industri rumahan, yaitu Mas Basir. Dalam problem lainnya seperti Mas Basir memberi nilai skor sekitar 50 skor, karena masih dapat dijangkau atau dapat diakali, seperti halnya keterbatasan kemampuan karyawan.